Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Bandingkan Dirimu. Tema ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudaraku sekalian, di dalam nats ini ayat yang pertama, pemazmur berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya bahwa pemazmur mengakui sendiri bahwa Allah itu memang baik bagi orang yang bersih hatinya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Dia berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya bahwa setiap orang yang tulus hati, yang bersih hatinya, dia pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji hal demikian. Namun di dalam nats ini, pemazmur mencoba membandingkan dirinya dengan orang fasik. Di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, pemazmur berkata, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudaraku, mungkin juga kita sering mengalami hal demikian. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita sering bertanya, di manakah keadilan Tuhan itu? Kenapa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang fasik, kehidupan mereka baik-baik saja, lebih bahagia daripada orang-orang yang tulus hatinya? Dan pertanyaan ini sering mengganggu kehidupan kerohanian kita. Kan pemazmur berkata bahwa ia cemburu saat ia mengamati keadaan ketidakadilan itu. Ia berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Mereka mencoba melawan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mereka mempertanyakan kuasa Tuhan. Mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Keadaan demikian, pemazmur dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Keadaan inilah yang membuat pemazmur dia berkata, aku cemburu. Dan dalam pengakuannya dia berkata, aku hampir terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudaraku, bila keadaan ini kita biarkan berlarut-larut bercokol di dalam hati kita tanpa mengenakan kekudusan Tuhan, percayalah bahwa kita akan terperangkap di dalam persungutan dan mempertanyakan ketidakadilan Tuhan terus-menerus. Dan kita akan semakin jauh dan semakin jauh mengenal Dia yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya kita harus mengenakan ketulusan hati di hadapan Tuhan, memiliki hati yang bersih. Itulah sebabnya firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya bahwa dengan memiliki kesucian hati, maka kita akan mengalami karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan tanpa kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita hanya terperangkap kepada persungutan dan perbantahan terhadap keadilan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam awal nats ini dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Milikilah hati yang bersih, baru engkau tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang fasik, orang-orang yang
tidak takut akan Tuhan. Lakukanlah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah engkau lemah membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang demikian. Ada hal yang menarik di dalam nats ini, saudaraku. Pemazmur mendapatkan jawaban yang sungguh luar biasa saat ia mengamati keadaan demikian. Ia berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Perhatikan di sini, memang sulit di mata kita bila kita tidak mengenakan kekudusan dan kesucian hati. Tetapi pada waktu kita mengenakan kesucian Allah, saudara, di sini pemazmur berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Luar biasa bagi saudara-saudaraku yang pernah mengalami hal demikian. Ingat, jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetap setia untuk melakukan kebenaran Allah, walaupun seolah-olah di dalam lingkungan saudara mengalami ketidakadilan. Lakukanlah apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kenakan ketulusan hati. Hati yang bersih itu yang dikenan Tuhan, sehingga engkau mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ingat, Tuhan baik dan sangat baik kepada orang yang tulus hati dan yang bersih kelakuannya. Saya Pendeta Zaluhu di sini mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita.